Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan sequel kedua dari film Cross Zero, dimana pada sequel kedua ini Genji telah menjadi pemimpin di Suzura. Namun tak semua siswa mengikutinya. Genji bahkan harus bertarung dengan siswa sekolah lain akibat perbuatannya sendiri. Lalu bagaimana filmnya? Mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, Genji yang masih terobsesi untuk mengalahkan Rindamen akhirnya tetap saja kalah dengan hanya beberapa kali pukulan saja. Scene berpindah di mana seorang pria yang bernama Kawashi Nobure baru saja bebas dari penjara. Ia dulunya adalah pemimpin Suzura sebelum Serizawa yang saat tawuran menggunakan pisau hingga membunuh pemimpin dari sekolah lain. Setelah ia bebas, yang pertama kali ia kunjungi adalah makam dari rivalnya dari sekolah Husen yang bernama Bito Makio dan berniat meminta maaf atas perbuatannya dulu. Tak lama, muncul sekelompok pemuda di mana mereka adalah anak-anak Husen yang ingin membalas dendam atas perbuatan Kawashi terhadap pemimpin mereka dulu. Pada saat itu, Kawashi pun terpaksa kabur terbirit-birit. Saat itu, Kawashi tanpa sengaja ternyata bertemu Serizawa dan kelompoknya, di mana beruntung saat itu Serizawa melindunginya. Namun, tak lama muncul Genji di sana, di mana saat itu Genji ikut campur dan mengakibatkan perjanjian perdamaian antara Suzura dan Husen 2 tahun yang lalu dibatalkan. Scene berpindah di mana Uchiha Masan menceritakan tentang kejadian masa lalu antara Suzura dan Husen. Di sini kita ketahui setelah Kawashi membunuh Makio, terjadi tawuran di mana-mana setiap saat antara Suzura dan Husen. Lalu dibuatlah perjanjian perdamaian agar tawuran tidak terjadi lagi. Di tempat lain, di sekolah Husen, para siswa sedang bermusyawarah di mana pemimpin mereka yang bernama Narumi Taiga memberi komando bahwa mereka akan berperang melawan Suzura. Tak lama, seorang siswa yang bernama Wasio Gota berteriak-teriak tidak jelas ingin menantang Narumi. Wasio Gota ini sebenarnya mantan siswa di Suzura yang sebelumnya dipermalukan oleh Serizawa karena lemah. Wasio Gota ini sepertinya orang idiot. Ia berteriak-teriak tidak jelas sampai gua sendiri bingung mau jelasinnya. Kalian lihat sendiri aja. Sementara itu, Serizawa yang sedang asik main panah-panahan kedatangan Genji, di mana sepertinya Tokio yang memanggil Genji. Pembahasannya hanya satu, Tokio mengingatkan Genji tentang Husen yang sangat berbahaya, di mana Tokio berpendapat bahwa kelompok Genji dan kelompok Serizawa harus bersatu melawan Husen. Namun, dengan kesombongan Genji yang telah mengalahkan kelompok Serizawa, ia menolak tawaran Tokio dan berniat mengalahkan Husen dengan kekuatannya sendiri. Kembali ke Husen di mana Narumi sedang berolahraga. Ya, itu olahraga menurut mereka. Yang tak lama, kedatangan Tatsuya, adik dari Makio. Ketika itu, Narumi mengajak Tatsuya untuk menyerang Suzura sekaligus membalaskan dendam kakaknya. Namun, saat itu Tatsuya tidak mau bergabung
dan meragukan jika Hussein akan menang. Di sisi lain, Kawashi yang sedang mencari Ken ternyata menemukannya di sebuah gudang mesin-mesin tua di mana saat itu Ken sedang bekerja. Ketika itu, Ken dan Kawashi mengenang masa lalu mereka saat masih di Suzura, di mana mereka berdua sama-sama berakhir mengenaskan setelah keluar dari sekolah. 赤丸行ってこいって言われても平気かよお前にはこれぐらいで覚えてるかお前がスズラン入学したての頃よ俺はスズランおい Pertarungan antara Suzura dan Hussein sebentar lagi akan dimulai, membuat Makise dan Chuta berniat untuk merekrut sebanyak-banyaknya pasukan. 誰が行くかバカ Tidak hanya Makise dan Chuta, bahkan Izagi juga mengajak kelompok adik kelasnya yang telah menguasai sepenuhnya kelas 1 yang bernama Hiromi dan kedua temannya Honjo dan Sugihara. 認めるけど俺はあんたの話をして Lalu pindah ke kelompok Serizawa di mana Mikami Brother memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Genji. Pada awalnya terdapat penolakan oleh Tokaji dan Satsumoto. Namun dengan kerendahan hati Serizawa, mereka diikhlaskan untuk bergabung dengan Genji yang sebelum pergi mereka memberikan sebuah lem dan semangat untuk Tokyo. Setelah itu, Mikami Brother yang resmi bergabung dengan Genji sedang melakukan upacara pelantikan sekaligus untuk membahas tentang strategi perang melawan Hussein. Namun, pembahasan itu tidak dapat dilakukan karena Makise tidak ada di sana, di mana ternyata ia sedang asik pacaran dengan seorang siswi. この辺蛇出るんだって 何やってんだあのマウンテンゴリラ Pada hari yang sama, tiba-tiba siswa Hussein bergerak di mana mereka menghajar siswa-siswa Suzura dimulai dari Satsumoto, Tokaji, lalu Makise, Chuta, dan Mikami Brother. だお前らあれ Semua pertarungan itu membuat siswa Suzura babak belur. Namun yang menarik, pertarungan kelompok Makise yang melawan Washio Gota, di mana saat itu si Washio melakukan perbuatan tak terpuji, di mana ia mengeluarkan pisau bermaksud untuk membunuh Makise. Namun, sebelum menusuk, ia melakukan ritual nafas bengek yang entah apa manfaatnya. Namun, beruntung kejadian itu tidak merenggut nyawa Makise karena tak lama Narumi datang untuk menghalanginya. Makise pun akhirnya melawan Narumi saat itu. Dan ia akhirnya kalah sesaat Ryo, anak buah Narumi, memukulnya. Ketika paginya, Genji yang telah mendengar pertarungan semalam membuatnya begitu kesal. Tak lama, muncul Izagi di sana. Ketika itu, Izagi sedikit menasihati Genji di mana kalau ia ditangkap dan dikalahkan Hussein, maka Suzura akan berakhir. Genji yang kebingungan harus bagaimana membuat Izagi berpikir ekstra di mana ia memikirkan sebuah ide dan menyuruh Genji untuk menunggu. Sementara itu, Serizawa dan kelompoknya sedang berkumpul dan mendapatkan informasi bahwa Satsumoto harus berada di rumah sakit selama 3 bulan. Tak lama, muncul Izagi di sana, di mana ternyata ide yang dibicarakan Izagi kepada Genji adalah merekrut kelompok Serizawa, di mana Izagi akan melawan Serizawa saat itu. Lalu, jika Serizawa kalah, maka ia harus bergabung dengan Genji, dan pertarungan pun dimulai.
Pada akhir pertarungan, ternyata Izaki harus berbesar hati mengakui kekalahannya terhadap Serizawa. Di tempat lain, Kawashi sepertinya berniat bergabung dengan Yakuza, di mana ia mendatangi mantan bos Ken. Namun saat itu, bosnya Ken tidak tertarik dengan Kawashi dan menolaknya untuk bergabung. Lalu, sesaat Kawashi keluar, beberapa anak buah bos Ken berbicara dengan Kawashi kalau ia bisa saja masuk jika ia membunuh bos Yakuza kelompok Ryusekai. Scene berpindah di mana Genji bertemu ayahnya sesaat ia berada di bar. Ketika itu, ayahnya Genji sepertinya ingin melihat perkembangan anaknya. Di mana, ketika itu, Genji diperintahkan untuk memukul ayahnya namun gagal. Genji yang terlihat frustasi akibat gagal memukul ayahnya keluar dari bar dan tanpa sengaja bertemu Narumi saat ia ingin merokok. Pada saat itu, Genji tidak mengenal Narumi yang sebenarnya pemimpin Hushin. Kembali ke ayahnya Genji di mana ketika ia sedang berjalan bersama anak buahnya, ia pun kebelet pipis dan berpisah dengan anak buahnya. Saat itu, ia masuk ke sebuah gang kecil dan tak lama muncul Kawashi yang dengan sengaja menembak ayahnya Genji. Ketika itu, ayahnya Genji ternyata masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit, namun dengan kondisi yang kritis. Genji yang telah berada di sana bersedih dengan kondisi ayahnya yang sedang sekarat. Sementara itu, Narumi yang sedang bersama Tatsuya kembali mengajaknya untuk bergabung melawan Husuzura. Namun, lagi-lagi ditolak Tatsuya. Tatsuya berpendapat bahwa mengalahkan Suzura adalah menjadi tanggung jawabnya. Dan ia berjanji akan membuat Hussein menjadi lebih kuat, lalu akan membalaskan dendam untuk kakaknya yang telah mati. Kembali lagi ke Genji di mana ia kembali melawan Rindamen dan kembali kalah. Ketika Genji terbangun, ia telah berada di atas gedung dan di sana bertemu dengan Makise dan Chuta. Tak lama, mereka melihat kobaran api yang sangat besar membakar sekolah Suzura dan tebak siapa pelakunya. Ya, itu ternyata perbuatan si napas bengek Wasio Gota. Ketika kebakaran masih terjadi, muncul Serizawa dan Tokyo yang memberikan sebuah korek bertanda tulisan sekolah Hushin. Saat itu, mereka semua telah mengira kalau ini perbuatan Hushin. Lalu, Makise dan yang lainnya sepakat untuk menyerang Hushin. Tapi entah kenapa, saat itu Genji sepertinya tidak terlalu peduli dengan kejadian itu yang membuat Tokyo kesal dan memukul Genji. Ketika paginya, Wasio Gota yang ketahuan membakar Suzura akhirnya dihajar sampai mimisan. Tak lama, Genji datang ke sekolah Hushin dengan beberapa anggotanya dan mengetahui kalau Narumi yang sebelumnya ia temui merupakan pemimpin Hushin. Saat itu, Genji datang untuk mengatur waktu perang antara sekolah mereka.
Ketika berada di Suzura, Genji tiba-tiba berbicara menggunakan sound system hingga suaranya terdengar seluruh siswa. Saat itu, Genji meminta bantuan kepada seluruh siswa di Suzura untuk membantunya mengalahkan Hussein. 俺は大っ嫌いな親父超えたくて撃たれて病院のベッドで寝てる俺は教えられた気がするホセを潰しに行く Sementara itu, Kawashi yang berada di rumah sakit berniat kembali membunuh ayahnya Genji yang sedang tertidur. Saat itu, Kawashi sepertinya juga menggunakan jutsu nafas bengek sebelum melakukan tembakan. Sebelum Kawashi menembak, datang Ken yang berusaha menghentikannya. Saat itu, Ken juga sudah siap mati untuk melindungi ayahnya Genji. Ken juga berusaha memberikan wejangan kepada Kawashi agar ia tidak melakukan tindakan tak terpuji itu. Beruntung, saat itu, Ken akhirnya dapat menghentikan Kawashi. よく聞けよカニシよく聞け俺たち人生よ勝ち負けだけじゃねえぞ Tak lama, muncul anak buahnya ayah Genji yang memergoki mereka. Di mana saat itu mereka mau dieksekusi mati, namun tiba-tiba ayahnya Genji terbangun dan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan mereka berdua, yang sebelumnya berterima kasih dengan Ken karena telah menyelamatkannya. Lalu, hari perperangan pun dimulai, di mana Genji dan kelompoknya berkumpul dan menunggu orang-orang yang mau bergabung dengan mereka. Namun, saat itu sayangnya jumlah mereka sangat sedikit, di mana jika mereka bertarung, maka mereka dipastikan akan kalah. 結局誰も滝谷源氏にはつかねえってことか。力ねえな伊崎さん向こうの数は100枠だらね。 Genji yang melihat jumlah pasukannya sedikit berkata jika mereka tidak jadi berperang dan menyuruh mereka semua pulang, lalu Genji pergi dari sana. Mendengar itu, Chuta pun berusaha menghentikan Genji yang mengakibatkannya dihajar. そうやってもしょうがねえだろ GPS はこれで解散だわかんねえのかよ 死にたきゃ勝手にしね Setelah Genji pergi, Makise mengira jika mereka semua telah berakhir. Namun, Izagi yang memiliki insting yang kuat berkata jika Genji tidaklah seperti itu. Ia berpendapat bahwa Genji pasti akan pergi sendirian untuk melawan Hussein. Mendengar itu, membuat Makise, Chuta, dan Izagi pun sepakat untuk menyusul Genji. Sementara itu, Serizawa dan kelompoknya yang mendengar Genji pergi sendirian melawan Hussein sepakat untuk membantunya.え滝谷一人で突っ込む気だよ言ってるだけだろうがスズランの後の芹沢だわけねえだろうが石橋君じゃあ何しに来たんだそうかっかすんなって言ってたんで Genji yang telah sampai di Hussein sendirian membuat semua siswa Hussein bingung. Saat itu, Genji sesumbar dapat mengalahkan mereka sendirian. Dan perkelahian pun dimulai. 何の冗談だ。笑わせんじゃねえよてめえ Tak lama Genji sedang asik berkelahi, ia kedatangan teman-temannya yang membuatnya terharu.
前らまで来んだよ。うちの大将に随分なことしてくれるじゃねえか。 Lalu setelah semua telah bersiap, perang pun dilanjutkan. 滝谷源氏、屋上まで上がってこい。Pertarungan sengit pun terjadi saat itu. Anak-anak Suzura bahkan telah masuk ke dalam sekolah Husen. Lalu, Makise yang terbawa suasana pertarungan akhirnya bertemu dengan Narumi saat itu. Mereka pun memutuskan untuk bertarung. Pertarungan berdarah antara Makise dan Narumi pun dimenangkan Narumi. Da. めんどくせえな。お前に託してよかったわ。行ってこい。 Pertarungan terakhir antara Serizawa dan Ryo Ushibara, lalu Genji dan Narumi pun dimulai. Serizawa yang melawan Ryo awalnya terlihat kalah, tiba-tiba menjadi sangat kuat sampai-sampai pukulan Ryo tidak berpengaruh terhadapnya. Pada saat Genji dan Narumi sedang bertarung, lagi, dan lagi, Washio si napas bengek pun muncul dan berniat menusuk Genji menggunakan pisau kecilnya. Lalu, seperti biasanya, sebelum melakukan tusukan, ia mengeluarkan jutsu nafas bengeknya. Namun, beruntung saat itu muncul Tatsuya yang menghajar Washio, dan di sisi lain muncul Serizawa yang telah berhasil mengalahkan Ryo Ushibara. Lalu, pertarungan Genji dan Narumi pun dilanjutkan. Pertarungan itu pun berakhir dengan kemenangan Genji, dan sekolah Suzura memenangkan perang ini. Namun, penampakan mistis pun diperlihatkan saat Genji dan anak-anak Suzura pulang, di mana Washio Gota mojok sendirian seperti orang stres. Saat itu,
Dengan kelembutan hati Genji, ia pun memberikan kode untuk mengajak Wasio ikut bersamanya. Di akhir cerita, hari itu merupakan hari terakhir Genji dan kelompoknya di Suzura karena mereka telah lulus sekolah. Di hari terakhirnya, Genji bertarung dengan Rindamen untuk terakhir kalinya. Di mana pertarungan kali ini akhirnya Genji dapat membuat Rindamen berlutut kesakitan. Dan sequel kedua ini pun selesai. Oke sobat, pada sequel kali ini merupakan film terakhir yang dibintangi oleh Genji. Dimana sequel ketiganya, tokoh utamanya diganti dengan orang lain yang menurut gua agak kurang bagus dan menarik. Tapi, coba komen di bawah jika kalian ingin gua menceritakannya. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.